Salam, puji Tuhan, apa kabar saudara? Sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Kali ini saya ingin membaca Matius pasal 2, di mana setelah 3 orang Majus datang kepada Herodes menanya di mana Mesias, raja yang baru itu dilahirkan. Lalu Herodes mengumpulkan imam-imam dan ahli-ahli Taurat untuk bertanya di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu yang ingin saya ajak kita membaca adalah di ayat 6 dikatakan begini. Dan engkau, ini nubuatan, engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata bahwa Dia yang akan mengembalakan umatnya Israel. Bapak Ibu, gembala adalah seseorang yang menjaga kawanan ternaknya terhindar dari segala mara bahaya. Makanan yang tidak sehat, akan mungkin racun, serangan binatang buas, dan lain sebagainya. Itulah fungsi sesungguhnya gembala pada masa itu. Gembala melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak orang lain inginkan, dan dia melakukannya. Tetapi tidak dalam kemewahan, tidak dalam kemegahan, tidak dalam ketenaran. Mereka hanya melakukan penggembalaan, tugas penjagaan mereka di dalam kesunyian, keheningan, dan kesederhanaan. Para gembala ini tidak banyak mendapat apa-apa. Mereka hanya bisa dapat makan dan pergumulan karena mereka harus menjaga domba-dombanya. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 selanjutnya dikatakan begini. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Domba-dombaku mendengarkan aku. Itu yang Tuhan Yesus tekankan. Bapak Ibu, sebagai gembala, Tuhan Yesus memberi arahan, menuntun domba-dombanya dan tetap membuat domba-domba itu satu arah kepada tujuan yang pasti. Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai domba-dombanya Kristus, sebagai umat gembalaannya, kita harus senantiasa mendengarkan suara Kristus, mendengarkan ajaran-ajaran Kristus, mendengarkan arahan-arahan Kristus. Bukan orang lain, bukan perkataan orang lain, bukan ajaran orang lain, tapi ajaran Kristus. Mendengarkan suara Kristus. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bapak Ibu, di momen-momen Natal seperti ini, Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Dia akan menggembalakan umatnya. Dulu bangsa Israel, Tuhan yang menggembalakan. Saat ini gerejanya, Tuhan sendiri yang akan menggembalakannya. Persoalannya sekarang, masalahnya ada saudara mau tidak mendengarkan suara gembala saudara. Saudara mau tidak mendengarkan suara Tuhan, arahan dan pendidikan Tuhan. Mungkin jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan terkadang tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita mau. Tetapi itu adalah jalan kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, dengarkan terus suara Tuhan dan jadikan itu bagian dari hidup kita, agar kita terhindar dari segala kejahatan, kebinasaan, dan lain sebagainya. Dengarkan suara Tuhan, karena Tuhan berkata, aku yang akan mengembalakan umatku. Dan Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Suara siapakah yang saudara dengar? Saudara menjadi domba siapa? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.